Aku akan beritahu apa yang telah kulakukan. Untuk mencari penyelesaian atas masalahmu, Ratu Gayatri datang menemuiku beberapa waktu lalu. Dia berbohong. Dia mengirimiku pesan tanpa nama. Dia mencoba untuk membuat jarak di antara kita berdua, Yang Mulia. Teruskan bicara. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika datang menemui aku, dia tidak tahu siapa yang akan dia temui. Dia tidak tahu bahwa orang yang akan memberinya solusi untuk masalahnya adalah orang yang sama yang telah memberinya masalah itu sendiri. Aku telah memberinya solusi. Dan aku akan mengembalikan semua yang kau miliki, Indrapadana. Tetapi dia harus menjadi ratuku. Aku mungkin bukan seorang raja lagi sekarang. Tapi aku belum berhenti menggunakan nama keluargaku, Singh. Dan hari ini kau akan mendengar auman dari seorang Singh. Tolong hentikan, Yang Mulia. Kenapa kau berhenti, Yang Mulia? Tolong bunuh aku. Orang yang berdosa sepertiku tidak punya hak untuk hidup. Aku akan memenuhi permintaanmu ini. Yang Mulia, jangan hentikan. Yang Mulia tidak pantas mengambil nyawa musuh yang tidak bersenjata. Biarkan dia pergi. Tidak! Gayatri, kau benar. Aku tidak bisa seperti Yang Mulia. Dia pejuang sejati dan aku hanyalah orang yang terluka yang hanya bisa menusuk dari belakang. Itulah aku. Dia mencintaimu
dan memberimu kebahagiaan. Tapi ketika aku mencintaimu, aku hanya memberimu kesedihan. Dia memberiku harga diri dan rasa hormat, dan memberiku tempat tinggal. Tapi apa yang kulakukan? Pengkhianatan. Pengkhianatan dengan menghancurkan kepercayaan. Kau benar ketika kau mengatakan bahkan binatang pun lebih baik daripada aku. Aku bahkan tidak layak untuk mendapatkan hukumanmu. Apalagi pengampunanmu. Aku bersumpah sampai nafas terakhirku, aku tidak akan membiarkan luka ini sembuh. Yang Mulia, ketika kau adalah seorang raja, saat itu kau orang baik. Dan hari ini ketika semuanya telah diambil darimu, kau bahkan menjadi raja yang lebih hebat lagi. Aku ini orang bodoh karena aku pikir bisa bersaing denganmu. Tapi aku sadar kau yang berhak atas tahta Amerkot. Jadi aku akan kembalikan tahta, istana ini dan semua harta milikku. Jika kau membutuhkan bantuanku, apa saja, kapan saja, aku akan datang padamu. Aku memang lebih hina dari binatang, tapi aku bisa setia padamu. Ada seekor binatang juga dalam diriku. Dan ia sedang tertidur. Jadi sebelum dia bangun, kau pergilah dari sini. Pergi dari hadapanku. Ada apa suamiku? Kau mengatakan hal yang hebat tentang dia kan? Dia itu sangat hebat, dia sangat cerdik. Tapi ternyata dia bodoh. Yang Mulia menjadi raja dan kita tetap tinggal di tempat ini. Dia menaklukkan benteng dan juga mengembalikannya. Apa yang kita dapatkan? Ini bukan akhir dari kisah Afdes Kokila. Apa maksudmu? Maksudku ini baru permulaan. Lihat saja. Dia pasti akan coba menyakiti Yang Mulia sekali lagi. Dia akan berusaha melukai Yang Mulia. Sehingga Yang Mulia tidak akan pernah bisa pulih lagi.
temui aku di hutan sekarang atau rahasiamu tidak akan menjadi rahasia lagi. Di mana dia? Dia itu sudah berani sekali mengancamku. Singa mengaum di hutan. Kucing tidak menggeram. Akhirnya kau meluangkan waktu untuk datang menemuiku. Jika aku datang ke Amerkot, maka kau terbang dengan sayap emas. Aku akan memotong sayap itu. Coba pikirkan apa yang terjadi. Jika Yang Mulia Raja sampai mengetahui tentang rahasia ini, bagaimana? Sartaj, jangan lupa bahwa kau sedang bicara dengan Ibu Ratu dari Kerajaan Amerkot. Tanah tempatmu berdiri itu adalah milikku. Langit dan angin di sekitar sini adalah milik kami. Ada apa di sana, Ibu Ratu? Angin bisa berubah, haluannya kapan saja. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ancamanmu. Apa bedanya? Di mata Sartaj, seorang raja dan warganya semuanya setara. Aku datang menuntut bayaranku untuk menjaga rahasiamu yang belum aku terima dari 6 bulan terakhir. Ini baru terjadi untuk pertama kalinya. Aku perlu waktu sedikit lagi. Dulu setiap minggu Yasoda selalu datang untuk memberi kami uang. Tapi sekarang tidak lagi. Yasoda sudah mati. Afdes, kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Lihatlah, kau sangat butuh istirahat sekarang. Aku telah lakukan 7 putaran api dengan Yang Mulia. Itu tidak bisa dilanggar olehmu atau siapapun juga di dunia ini. Untuk apa semua ini? Untuk wanita itu. Perintahkan saja padaku. Aku akan culik wanita itu dan melemparnya ke kakimu. Wanita itu akan menjadi ratumu. Jadi sebutlah namanya dengan penuh hormat. Berarti kau mencintainya? Ya. Aku masih mencintai Gayatri. Namanya tertulis di hatiku. Mungkin dia berpikir bahwa hatiku terbuat dari batu. Tapi dia tidak mengerti bahwa sesuatu yang ditulis di atas batu tidak akan pernah terhapus. Aku sangat mencintainya. Dan aku akan dapatkan dia. Walaupun dengan resiko seberat apapun. Aku pasti akan mendapatkannya. Itu seperti mobil Ibu Ratu.
Jangan coba-coba mengancamku. Kau bisa membunuh Yasoda. Kau juga bisa membunuhku. Karena kau pikir itu rahasiamu akan tetap jadi rahasia, bukan? Dan aku beritahu sesuatu, Ibu Ratu. Seekor singa hanya diam saat dia di dalam kandangnya. Tapi jika dia keluar, tidak ada yang tahu siapa yang akan dia makan. Dan rahasia ini persis seperti singa itu. Jika dia keluar, sasaran pertamanya adalah kau. Benar sekali. Ini mobil Ibu Ratu. Yang Mulia tidak akan percaya apa yang kau katakan. Mungkin saja begitu. Tapi setelah itu, dia juga tidak akan bisa percaya pada apapun. Diam! Biar aku beritahu satu hal, Ibu Ratu. Sartas tidak akan tinggal diam. Aku sudah memberitahu bahwa aku akan memberimu uang. Tidak usah khawatir tentang uang. Ratu Amerkot membagikan jumlah itu kepada pengemis tanpa mengingatnya sama sekali. Kau akan mendapatkan uangmu sebagai sedekah. Jadi sebaiknya kau tetap jaga sikapmu. Ingat baik-baik bahwa tinggi badanmu itu di depan Yang Mulia seperti semut yang bisa diinjak-injak kapanpun. Yang Mulia. Yang Mulia, Ibu Ratu tidak ada di kamarnya. Ibu Ratu juga tidak ada di istananya. Kami sudah mencari di kebun tapi tidak ada. Dia tidak ada di seluruh istana. Ibu pergi kemana? Ini larut malam dan tidak memberitahu siapapun. Mungkin Kak Afdes ada hubungannya dengan kepergian Ibu Ratu? Apakah itu mungkin? Ya ampun suamiku, ada apa denganmu? Kali ini takdir tepat berada di tanganku, Kokila. Tapi karena Ratu Gayatri semuanya hilang. Aku tidak pernah rasakan tidak berdaya atau sedih sebelumnya. Apa aku akan bisa membalas penghinaan ibuku? Kapan itu? Apa yang kau lakukan? Semut akhirnya menggigitmu, Ibu Ratu. Kau jatuh, kau cukup cerdas, bukan? Lalu bagaimana tidak bisa merasakan perubahan arah angin? Negara kita akan mendapatkan kebebasan. Di saat orang kulit putih bermulut merah ini meninggalkan negara kita. Kemudian rakyat memerintah negara ini. Raja dan warganya semuanya sama. Dan pada saat itu, kesombongan atau statusmu tidak akan bertahan. Bagaimana kau bisa memberiku sedekah? Aku telah memberimu kebahagiaan dalam sedekahku. Hari ini apapun dirimu, itu hanya karena aku. Siapa pria itu? Dan mengapa Ibu Ratu tampak sangat tidak berdaya di depannya? Sepertinya Yang Mulia Raja harus diberitahu sebuah kebenaran tentangmu. Ikat dia. Dan panggil Yang Mulia Raja. Ikat dia. Biarkan aku pergi. Ikat dia. Biarkan ibuku pergi. Ibu, biar aku beritahu sesuatu padamu. Kau sudah keterlaluan.
Kau punya anak laki-laki lagi? Di mana kau menyembunyikannya? Apa yang kalian lihat? Ikat dia juga. Ikat keduanya! Ikat mereka! Kita akan memanggil Yang Mulia Raja. Ayo pergi. Ibu Ratu masih belum kembali. Para tentara juga telah mencarinya kemana-mana. Aku akan memanggil Inspektur Inggris itu. Tidak. Pergilah dan temui dia secara langsung. Aku akan pergi mencari Ibu Ratu di luar istana. Aku juga akan ikut denganmu. Afdes? Di mana Ibu Ratu? Bicaralah. Apa yang kau lakukan padanya? Ayo bicara. Ibu Ratu? Ibu Ratu? Ada apa, Bu? Ibu Ratu? Kenapa Ibu diam saja? Cepat bawa Afdes ke kamar tamu. Dan cepat panggil dokter. Tidak. Pria ini tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di istana kita. Ibu tidak tahu apa yang dia lakukan pada Ratu Gayatri, kan? Dan kau tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk ibumu hari ini? Jika Afdes tidak tiba di sana tepat waktu, maka aku tidak akan berdiri lagi di hadapanmu. Karena telah menjadi mayat. Afdes?
Apa yang ibu bicarakan? Tadi aku keluar istana. Saat aku kembali, beberapa perampok menghadangku. Mereka hampir saja membunuhku. Tapi Afdes datang pada saat yang tepat. Dan dia menyelamatkan hidupku. Ibu Ratu, saat seorang pemikat ular muncul, waktu yang tepat menghilangkan racun ular itu, maka sebagian besar waktu ular akan menjadi milik pemikatnya. Semua ini hanyalah tipuannya, Bu, yang dilakukan Afdes. Agar dia mendapatkan kesempatan untuk masuk kembali ke dalam istana ini. Ibu Ratu, yang dikatakan Yang Mulia itu benar. Ibu bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan lelaki rendahan itu. Tidak, Ratu Gayatri. Kali ini dia belum merencanakan semua itu. Ibu Ratu, bagaimana ibu bisa bicara seperti ini? Ibu yang mengajarkanku bahwa kesalahan adalah kesalahan jika dilakukan hanya sekali saja. Tapi jika dilakukan 2 kali, itu kebodohan namanya. Dan sekarang ibu malah memintaku menjadi bodoh dengan percaya padanya lagi seperti itu? Apapun yang kukatakan, aku mengatakannya dengan alasan kemanusiaan. Aku lebih berpengalaman darimu, Yang Mulia. Aku bisa mengenal dengan baik ketika seseorang berbohong atau mengatakan kebenaran. Kau bisa membuat kesalahan saat mengenali musuh. Bukan aku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Afdes akan tetap berada di istana sampai dia benar-benar pulih. Tapi Ibu... Dan aku berharap kau menghormati keputusanku. Bawa Afdes dari sini. Kenapa kau tersenyum? Orang-orang yang menyanyi secara serempak, sekarang mereka bernyanyi secara terpisah, Kokila. Afdes ternyata, aku akui, memang sangat cerdas. Aku harus bisa membuat dia bergabung denganku. Sebenarnya, Paman Kunwarji, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jadi aku tidak bisa menghentikan dia lagi. Baiklah. Ada apa? Bukankah ini yang ingin kau lakukan? Mengapa kau menundukkan pandanganmu? Ketika kau menyetujuinya dan bertekad melakukannya, mengapa berpura-pura? Kenapa kau mencoba untuk menjadi seperti Tuhan Lakan? Aku hanya berusaha menjadi manusia baik. Putri Swarnaleka, sebelum bertemu denganmu, aku seperti binatang. Tapi setelah bertemu denganmu, seperti
Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah memikirkan apa yang benar atau yang salah. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa apapun yang aku lakukan di sini, itu benar-benar salah. Tapi apapun yang terjadi itu benar. Apa yang terjadi, Lakan? Aku bersamamu, Putri. Aku sudah memberinya obat, tapi kondisinya masih kritis. Dia harus dirawat sepenuhnya. Ibu Ratu, kalau kau mau, aku bisa mengirim perawat dari rumah sakit. Terima kasih, dokter. Tapi aku akan merawatnya sendiri. Aku menyadari bahwa apapun yang telah kau katakan, kau belum berubah sama sekali. Sudah sifat alami dinamit yang akan menyala setiap kali diberi kesempatan. Dan sifat ini tidak akan pernah berubah. Meskipun begitu, aku akan membawamu ke istana. Karena aku ingin mencari tahu apa yang telah kau ketahui. Jadi sebaiknya kau bangun dan mengatakan padaku bahwa kau tidak tahu apa-apa. Jika kau tahu sesuatu, maka matilah dengan rahasia ini di hatimu. Air. 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 Kau butuh istirahat. Jangan bicara lagi sekarang. Apa pentingnya aku istirahat jika seorang anak tidak bisa bicara dengan ibunya? Aku ingin bicara tentang banyak hal denganmu. Tentang rahasia itu yang telah kau sembunyikan dari Yang Mulia. Rahasia? Rahasia apa? Rahasia yang sama yang kau sembunyikan dari Yang Mulia selama bertahun-tahun. Apa yang kau ketahui tentang rahasia itu? Sebenarnya aku tidak tahu apa-apa. Tapi kau tidak tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Apapun yang ku tahu itu cukup untuk menghancurkanmu, keluargamu, dan juga Amerkot. Semuanya.
Katakan dengan jelas apa yang kau tahu. Bagaimana jika pondasi istana retak? Lalu siapa yang bisa menyelamatkannya? Seluruh keluarga ini akan hancur kalau aku diam saja. Di dunia ini ada dua jenis rahasia. Pertama, kau takut menyembunyikannya, dan yang lainnya kau merasa takut jika rahasianya terbuka. Dan rahasiamu masuk ke dalam kategori rahasia yang kedua. Terus terang saja, itu benar kan, Ibu? Kau tahu, kau telah mengkhianati putraku. Meskipun begitu, aku tidak akan meninggalkanmu di sana untuk mati. Aku membawamu ke istana dan menyelamatkan hidupmu. Kau telah menolongku dengan menyelamatkan hidupku, Afdes. Dan aku telah membalas budi dengan menyelamatkan hidupmu. Sekarang kau bisa pergi dari sini. Aku harus pergi dari sini karena telah mengkhianati Yang Mulia. Lalu kenapa kau masih tinggal di sini? Padahal kau juga telah mengkhianati Yang Mulia. Pada hari ketika kau menyembunyikan rahasia ini darinya. Dan saat ini juga, kau tidak membawaku ke sini untuk menyelamatkan hidupku. Kau membawaku ke sini untuk mencari tahu apa yang kuketahui. Kita ini sama-sama penjahat. Kita sama-sama pengkhianat. Benar tidak yang kukatakan? Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya seorang oportunis dan seorang penipu yang hanya menunggu kesempatan untuk menghancurkan keluarga kami. Tapi ingat baik-baik, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Itu sebabnya ketika matahari terbit, kau harus meninggalkan istana ini dan pergi selamanya. Para tetua telah mengatakan yang sebenarnya. Kemarahan akan memakan kepekaanmu. Dan hal yang sama terjadi denganmu juga. Orang yang telah kau hina ini telah berhasil 2 kali mengguncang fondasi istana ini. Dan kau ingin agar aku melakukannya untuk ketiga kalinya. Aku melakukan segalanya. Hanya untuk mengambilnya atau mengeksploitasinya. Tapi setelah aku bertemu denganmu, aku menyadari bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta datang dari hati. Putri Swarnalega, sekarang aku akan datang padamu. Hanya ketika kau akan menjadi milikku. Aku tahu, aku hanyalah bumi di hadapanmu. Dan bumi seharusnya tidak pernah bermimpi untuk mencapai bulan. Tapi aku harus apa? Mimpi yang sama ini telah menjadi seluruh hidupku sekarang. Mimpi ini tidak akan pernah bisa terpenuhi. Aku seorang wanita yang sudah menikah, seorang gadis India, memasuki rumah mertua mereka dari kereta kuda. Dan hanya mayatnya yang akan pergi dari rumahnya. Mereka sangat berbahaya. Dan aku tidak ingin ada orang lain yang terluka karena aku laki. Aku tidak akan bisa menghadapi rasa bersalah ini. Ini tidak mungkin. Tolong pergilah, Laktan.
Apapun yang aku tahu, itu sudah cukup untuk menghancurkanmu, keluargamu, dan Amerkotmu. Itu benar. Mungkin saja Afdes berbohong. Mungkin juga dia tidak tahu apa-apa tentang rahasia itu. Tapi bagaimanapun, aku tidak bisa menanggung resiko ini. Karena jika Yang Mulia sampai mengetahui rahasia ini, maka seluruh Amerkot akan jatuh seperti permainan kartu. Ibu Ratu, Ibu belum meminum susumu. Apa Ibu baik-baik saja? Aku tidak ingin minum. Sudah waktunya Afdes untuk minum obat. Oh, tunggulah di sini. Ibu istirahat saja. Aku akan minta seseorang untuk memberikan. Tidak. Itu tanggung jawabku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Mengapa Ibu Ratu membaca koran lama sekali? Atau dia hanya berpura-pura membacanya? Sejak Afdes kembali, Ibu Ratu terlihat bingung. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku harus mencari tahu.